Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya dari lantai 5 Gedung Rektorat UMJ bersama saya Vini Alyani. Kali ini kita akan membahas mengenai gabung komunitas bahasa dunia bersama FLC UMJ atau Foreign Language Community, di mana saat ini sudah ada dua narsum kita nih, yaitu ada Fadel Amili yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UMJ dan juga Keisha Haifa, mahasiswi Fakultas Hukum UMJ. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Fadel dan juga Keisha sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman nih tentang kegiatan di FLC, Foreign Language Community. Nah, jadi kegiatan yang ada di FLC ini nih seperti apa aja sih? Karena kan ini belajar bahasa dunia ya. Ada bahasa apa aja nih yang bisa dipelajari di sini nih? Dari Fadel dulu, boleh? Kalau untuk pembelajaran bahasa di FLC itu ada dua. Ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tentunya memang ada beberapa anak-anak yang bisa belajar bahasa seperti Korea yang lagi hype juga kan gitu. Namun terkadang ketika kita ingin mempelajari bahasa yang lain suka nggak konsisten untuk mempelajari bahasa lain. Jadi kita fokusnya dengan dua bahasa ini dulu yang jadi fondasi untuk kita bisa terjun ke dunia gitu. Baik, nah ini belajarnya jadi fokus di bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Nah level-levelnya ini gimana? Apakah dari basic atau biasanya kan kalau kita les ada intermediate gitu kan, advance gitu. Ini gimana nih dari Keisha? Boleh. Pembelajaran kelas biasanya kita mulai dari basic dulu, lalu kita ada intermediate dan juga kita ada yang namanya seleksi kelas. Sehingga kita bisa menyeleksi mahasiswa yang akan nantinya kita masukkan ke advance. Seperti itu. Oke, jadi dari basic ya, dari yang dasar. Nah, ini berarti yang ngajar siapa nih? Apakah teman-teman mahasiswa juga yang udah di tingkat lanjut, senior misalnya, atau memang ada tutor atau pengajar khusus gitu dari alumni kah atau bagaimana? Kalau untuk kelas, kita biasanya ada divisi ya, divisi bahasa yang sebagai pengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Tetapi terkadang kita juga membuka peluang untuk yang namanya alumni-alumni kita untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa, anggota-anggota kita dalam belajar serumpun bahasa dari bahasa Inggris dan bahasa Arab dan juga tamu-tamu undangan lainnya. Baik, belajarnya biasanya berapa kali tuh? Dalam seminggu atau dalam 2 minggu sekali atau gimana? Gimana Fadel kira-kira belajarnya? Kalau untuk belajarnya itu kita biasanya itu seminggu sekali. Cuman ada beberapa yang kayak misalkan minggu pertama kita online, minggu kedua kita offline gitu. Jadi emang ada program mentoring selama seminggu. Ini mungkin kita kasih pembelajaran, kita kasih file-file yang mungkin bisa membantu dulu, ntar baru kita mentoring di online, kayak pembelajaran self learning dulu, baru kita mentoring. Pas sudah waktu pembelajaran online-nya, baru pas offline itu kita mulai lagi belajar semuanya kelas gabungan, dari advance, dari basic itu kelas gabungan gitu, untuk emang kita membuat yang basic ini ikut sama rata, ikut cepat dalam berprogres gitu. Mungkin seperti itu. Iya ya, asik dong ya jadinya bisa kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab kayak les gitu ya. Iya. Nah ini apa namanya, kegiatannya apa aja sih? Karena kan biasanya orang kalau belajar bahasa nih suka nggak pede duluan gitu loh. Apalagi kalau bahasa Inggris kan suka ada grammar gitu ya, kebayang tuh kayak aduh susah banget gitu. Padahal sebenarnya kalau bahasa Inggris kan bahasa Arab juga, yang penting tuh bisa ngomong aja deh ya. Yang penting speakingnya tuh oke, lancar gitu. Kayaknya udah senang banget gitu. Ada ini nggak tips-tips khusus ataupun mungkin pakai strategi-strategi apa gitu belajarnya? Dari Keisha, Bu? Kalau dari aku sendiri ya, belajar bahasa itu sebenarnya tidak
perlu rasa takut gitu. Memang karena bukan bahasa kita ya, bukan bahasa ibu, tetapi dengan perlu mencoba kita akan senantiasa terbiasa ya, karena dengan kita mengaplikasikannya tidak dengan sedikit-sedikit, tidak perlu malu-malu, aku yakin sih kita akan terbentuk mentalitasnya ya, mentalitas, dan nggak apa-apa kok salah-salah gitu kan, karena kan yang penting adalah orang lain itu mengerti apa yang kita utarakan, seperti itu. Yang penting berani dulu ya. Iya, berani dulu ya. Iya. Terus programnya jadi apa aja, Pak Del sebagai ketua sekarang ya, ketua komunitas yang sekarang ini? Jadi untuk programnya itu untuk sekarang karena kita memang fokusnya ingin memenangkan perlombaan dan ikut exchange gitu di luar, itu memang kita fokusnya ke pembelajaran dalam kelas, dan satu sisi nanti ada juga pembelajaran outing class. Kita belajar di luar, kita visit ke tempat-tempat yang ada bahasa yang berhubungan langsung gitu. Seperti itu biasanya. Kita juga pernah visit ke Embassy Amerika. Iya. Embassy Amerika ya gitu. Jadi kegiatannya ada kelas-kelas yang bikin teman-teman tuh semangat juga, kelas-kelas percakapan ya, conversation terutama gitu ya. Nah ini kan bisa diikutin dari semua mahasiswa ya, berarti lintas semester ya. Di situ ada senior, junior, kakak kelas, adik kelas semuanya ketemu ya. Ini menarik sekali. Terus kalau ikutan gabung, ada dikenakan biaya anggota nggak? Oh kalau itu nggak ada sih. Kita emang yang orang-orang yang suka bahasa itu bisa gabung aja langsung tanpa ada khawatir kena biaya atau segala macam. Memang kita free untuk kegiatan ini gitu. Berarti boleh pilih dua-duanya juga? Boleh. Bahasa Inggris sama bahasa Arab? Iya. Tapi emang itu bebas untuk mahasiswa milih mau apa, tapi kalau kita saranin mau yang difokusin yang mana gitu. Fokusin yang mana ya? Banyak juga tapi mahasiswa yang milih dua-duanya, tapi it's okay kalau misalkan kalian mau, itu nggak apa-apa gitu. Baik, kalau belajar bahasa kan biasanya kita harus belajar budayanya juga gitu kan. Karena kan kalau bahasa Indonesia aja, di Indonesia budaya beda nih. Kadang-kadang ada yang kata-katanya tuh simple bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia artinya panjang banget, begitu juga sebaliknya. Kalau di sini suka belajar budaya juga kayak gitu. Kayak gimana misalnya contoh kegiatannya? Sharing-sharing sih ya biasanya, karena kan kita punya alumni dari yang sedang tinggal di berbagai negara ya, terutama di Prancis, ada juga yang di Inggris. Jadi banyak kita mengenal bahasa budaya-budaya dari luar gitu, seperti culture di Prancis. Bagaimana kulturnya, dan juga di luar negeri seperti Arab gitu kan, bagi mereka yang sangat passionate dengan bahasa Arab, biasanya mereka sangat-sangat menggebu sekali ya untuk belajar ya. Baik, jadi selain perkuliahan juga teman-teman disibukkan dengan kegiatan belajar bahasa asing ini yang tentunya seru ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita lihat dulu nih teman-teman pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita kali ini membahas mengenai gabung komunitas bahasa dunia bersama FLC UMJ, Foreign Language Community. Nah, ini yang menarik juga, ini Fadel dari jurusan teknik ya, terpilih sebagai ketua bahasa. Terus untuk Keisha wakilnya dari Fakultas Hukum gitu. Jadi gak harus jurusan bahasa Inggris gitu ya, atau keguruan bahasa Inggris gitu. Tapi apa sih yang membuat kamu tertarik juga gitu? Kamu kan ngambil teknik nih ya, kok bisa-bisanya seneng bahasa Inggris atau gabung di komunitas ini? Kalau saya emang pengen gabung di komunitas bahasa ini emang dari awal sebelum pas maba. Saya emang pengen itu kuliah di luar negeri. Jadi emang berkeinginan kuat exchange ke pelajar-pelajar di dunia lah ya. Kita pengen mengembangkan ilmu gitu. Tapi saya juga merasa emang butuh banget nih bahasa gitu, penting banget. Jadi saya gabung ke komunitas ini gitu. Karena banyak pengalaman dari senior-senior juga yang sering overseas gitu ke luar negeri belajar gitu. Makanya saya emang niat gabung gitu. Walaupun emang jauh ya dari teknik ke ini, emang kalau asalkan ada niat insya Allah bisa gitu. Bisa, jadi itu motivasinya ya, biar bisa belajar lanjut di luar negeri. Amin. Amin. Kalau Keisha apa nih motivasinya?
Kalau aku sih karena suka banget ya sama bahasa Inggris. Jadi awal-awal aku jadi maba, aku udah pantengin terus ini ada nggak ya lembaga bahasa gitu. Dan ternyata aku temuin FLC ini gitu. Jadi aku pikir sama seperti Fadel juga ya, mau ada ketertarikan untuk student exchange dan juga dengan networking ya, dan teman-teman yang pastinya membangun juga untuk kita belajar bahasa. Karena kadang-kadang sendiri itu sangat struggle gitu, perjuangannya berat banget ya. Jadi melihat di lingkungan yang sama juga bahasa gitu, itu sangat membangun juga sih. Baik, intinya semuanya bebas bisa belajar bahasa dari manapun, dari background jurusan apapun ya, bisa masuk ke komunitas ini. Nah, yang menarik juga ini komunitas ya, komunitas Foreign Language Community gitu. Ini boleh cerita sejarah awal komunitas ini hadir di UMJ, Fadel? Jadi tuh awal mula komunitas ini berdiri itu dari beberapa senior kita, alumni yang emang demen banget bahasa. Dia udah ikut lomba segala macem gitu. Nah, dari situ mereka berpikiran, orang-orang yang sering ikut lomba NUDC segala macem tuh pengen ada komunitas bahasa gitu. Jadi yang emang kita yang anak-anak yang suka bahasa ikut kumpul biar saling menyemangati satu sama lain gitu. Makanya adanya komunitas ini kayak gitu. Emang berawal dari orang-orang yang suka lomba, yang sering juara, ikut kumpul untuk ada tempat bernaungannya gitu, mungkin itu. Dan saling berbagi ilmu lagi ya. Iya, saling sharing juga, berbagi kesukaan juga sama minatnya tadi. Ya, yang menarik ini kan komunitas nih. Kenapa nggak UKM gitu? Apakah belum, atau apa bedanya komunitas dan UKM ini? Kalau perbedaan komunitas UKM itu mungkin perbedaannya dari, mungkin kalau misalkan bandingin dengan dana, itu kalau komunitas itu emang kebanyakan dananya masih mandiri. Jadi emang kita ada di komunitas tuh ada yang namanya apa ya, uang kas gitu ya. Nah itu kayak gitu, dan itu kalau misalkan kita baru mau punya kegiatan acara nih, kasih ke proposal ke rektorat kayak gitu. Jadi per kegiatan kita kasih proposal. Kan kalau UKM memang udah dananya udah dibagi-bagiin ya, udah dialokasiin gitu. Dan juga emang kalau dari komunitas itu tempatnya emang kita masih mandiri, masih cari-cari, belajar di taman, belajar di masjid gitu, masih kayak gitu. Cuman kalau UKM kan emang udah ada sekrennya gitu. Mungkin itu aja sih kalau perbedaan secara ini. Tapi secara garis besar kegiatannya sama ya. Iya. Untuk kegiatan kemahasiswaan ini. Nah, ini saya dapat catatan juga banyak sekali prestasi-prestasi dan juga pengalaman yang telah diraih oleh FLC ini. Di antara ini ada finalis lomba esai, presentasi, dan pidato bahasa Arab di acara Festival Kebudayaan Arab UGM. Terus ada pemenang kedua Duta Bahasa tingkat DKI Jakarta, juga ke kolaborasi kelas bahasa FLC dengan Mula Citos Indonesia, juga kunjungan ke Sudanese African Asian School. Nah ini alhamdulillah banyak sekali ya. Dan ini gimana FLC untuk memfasilitasi anggotanya untuk juga bisa aktif ikut-ikut kompetisi bahasa, kejuaraan seperti itu? Untuk ikut aktif ya? Iya, untuk ikut. Jadi nggak ketinggalan nih untuk memotivasi juga kan, oh ada kejuaraan ini gitu, fasilitasinya bagaimana? Itu kalau dari kami memang biasanya teman-teman itu diajakin ke tempat-tempat yang emang berhubungan sama bahasa kan. Tapi dari situ juga kami saling belajar bareng-bareng untuk ikut-ikutan kayak gitu. Emang kami cari informasi masing-masing. Ntar kita gabungin semua informasi yang kita dapat, baru yang mana nih yang mau kita ikutin gitu. Kalau masalah misalkan ikutin lomba itu menang kalah belakangan, yang penting kita lakuin dulu, kita coba dulu, nggak ada yang tahu kan menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting kita emang mau berusaha untuk jadi pemenang gitu. Iya betul, yang penting usaha dulu maksimal ya. Nah dari sekian banyak lomba ini nih, yang mana nih yang pernah diikutin? Dari Keisha mungkin. Keisha pernah ikutan lomba apa? Aku pernah ikut NUDC, ya, debat bahasa Inggris, itu tingkat regional, dan juga UT di Sports Sedinas dengan
lomba debat bahasa Inggris juga. Lomba debat bahasa Inggris. Temanya apa tuh waktu itu? Temanya itu mungkin bagaimana mahasiswa gitu ya, menjadi open minded lah, terbuka dengan isu-isu yang terkini. Oke, ini menarik sekali. Tips-tips Keisha juga saat menghadapi lomba debat itu seperti apa biar nggak grogi dan biar nggak blank juga. Karena kalau kita debat pakai bahasa Indonesia aja kan kita harus pintar mengatur kata-kata kan, kosakata seperti itu. Ini bahasa Inggris ada grammarnya juga, yang itu juga which is jadi penilaian ya. Tapi simpen dulu ya Keisha, sharing-sharing pengalamannya kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi di UMJ Talks. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari FLC. Nah, Keisha tadi cerita nih, dia baru aja memenangkan dan mengikuti kompetisi bahasa Inggris ya, debat bahasa Inggris gitu. Boleh cerita dong pengalaman yang berkesan apa, terus upaya kamu nih, tips-tipsnya biar bisa lancar debat bahasa Inggris gitu. So actually it was my first time when I participating in national university English debating. I was actually very scared. I didn't know much about debate, but what I know is that being students means that I am one of the changer. So I know how to bring to the table. I bring my arguments, what I know for the sake of the country. Jadi aku sebenarnya memang takut ya. Cuman karena itu awal-awal pertama kali aku terjun di perlombaan, tetapi aku sebagai mahasiswa pasti agent of change, kita punya selalu beropini, berpendapat gitu kan. Jadi apapun itu memang dalam membuat argumen itu agak susah memang ya. Apalagi English is not our first language gitu. Jadi dengan adanya opini kita sebagai mahasiswa, lalu juga nggak pedulilah mau grammar kita salah atau bagaimana, yang penting bagaimana kita bring to the table, state our opinion. That's the very important matter. Wow, excellent. You're so friendly. Aku sampai terpana gitu ya. Nah, teman-teman kalau pengen bisa friendly juga tadi kayak Keisha dan tahu lebih banyak tentang Inggris, kayaknya harus masuk ya ke FLC ini ya. Dan Keisha juga jadi ini fasih banget tadi, bahkan seperti kayak ngobrol sama orang udah foreigner gitu loh ya. Karena ininya actionnya jadi mengikuti gitu ya Keisha ya. Action Inggrisnya kita kalau sering-sering latihan juga jadi terbawa gitu ya, bisa seperti orang asli Inggrisnya gitu ya. Nah, kalau dari Fadel nih, Fadel juga tips-tips yang Fadel terapin ke diri sendiri biar bisa friendly juga tuh apakah dengan nonton film ataupun dengan dengerin musik gitu? Kalau dari saya mungkin biasanya yang emang kayak saya mau bisa untuk lancar gitu, saya dengerin musik, terus ada beberapa aplikasi yang memang kita bisa random call sama orang luar gitu. Jadi itu yang saya lakuin biasanya untuk biar pede, untuk lancar gitu. Waktu itu saya juga sampai random call sama orang Nigeria segala macam gitu. Iya ya. Jadi itu bisa juga jadi untuk latihan ya. Kalau kita punya teman dari foreigner gitu, dari luar negeri, jadi kita bisa motivasi nih untuk sering-sering conversation sama mereka gitu. Ini menarik sekali. Nah, cara kalian bagi waktu juga gimana tuh? Dari Fadel boleh. Kalau saya emang kalau di FLC ini kalau untuk pembelajaran segala macam itu biasanya weekend. Jadi emang kalau dari kita emang nggak terlalu sibuk, kita belajar segala macam itu kita lakuin ketika weekend gitu. Paling kalau misalkan emang ada diskusi untuk organisasi FLC itu sendiri, kadang kalau misalkan memang ada waktu libur baru kita diskusi bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, saya dari kampus B menuju langsung kampus A kayak gitu.
Mungkin Iya. itu sih. Keisha gimana? Dari weekend juga ya, karena kan kita memang punya pikiran kalau misalnya akademik itu harus diprioritasin terlebih dahulu ya. Jadi weekdays itu kita belajar masing-masing, lalu pas weekendnya kita itu belajar bahasa gitu kan. Jadi bahasa itu kayak side snack kita buat have fun, berdiskusi dan belajar bareng-bareng sih. Betul, jadi buat snacknya tapi have fun dan jadi memotivasi kita juga untuk belajar yang lainnya ya. Nah ini di antara prestasi-prestasinya juga ada ini pertukaran mahasiswa program International Credit Transfer di Beijing University of Chemical Technology di Beijing, Cina. Nah ini bisa diceritakan ini gimana? Jadi waktu itu ada senior yang memang ikut, dia memang pengen ikut ke pertukaran program itu, dia daftar tes TOEFL segala macam, dia lolos gitu. Jadi waktu itu emang karena di UMJ juga ada program tersebut, dia ikut kebetulan dari jurusan FIP, dia ngikut segala macam, lolos, dan itu selama 1 semester dia belajar. Cuman karena waktu itu kalau nggak salah online ya, waktu itu lagi COVID, jadi belajarnya online gitu. Cuman ada 2 mahasiswa dari FLC ikut gitu, ada yang offline gitu waktu itu ke ICT gitu. Tapi di situ juga ada cerita menarik dari senior. Jadi waktu itu mereka belajar bareng, tiba-tiba ada salah satu dari orang luar ini yang pengen melamar gitu. Nah itu pada singkat waktu setelah lulus kuliah mereka nikah gitu. Kayak gitu. Mereka nikah, ternyata jadi ketemu jodoh ya dengan pintar bahasa asing ini. Wow. Iya. Kayak gitu, ada cerita menariknya ya. Kalau dari kamu sendiri, dari Keisha dulu deh. Kalau dari Keisha sendiri, Keisha kan udah ikutan debat ya, terus juga udah sering-sering mempraktekkan ini bahasa Inggris ini. Apa yang Keisha dapatkan pelajaran ataupun mungkin keuntungan dari menguasai bahasa Inggris ini di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, aku senantiasa berpikir kita lebih terbuka gitu kan. Dengan bahasa Inggris itu sendiri kita bisa mengobrol dengan berbagai orang di seluruh dunia gitu. Jadi aku juga pernah ikutan ya sharing discussion juga sama orang-orang luar, dan ternyata mereka itu sangat inovatif gitu. Jadi sebagai mahasiswa juga kita bisa belajar bareng gitu dan berinovasi bareng. Dan juga yang keduanya lagi, aku ngerasa kayak, oh, this is a new me. Whenever I switch language, it's totally different person. So I feel it's a lot stronger, a lot confident whenever I speak English. So itu seperti my new mentality. Oke, jadi you can explore your best version ya from yourself gitu. Kalau dari Fadel, pengalaman yang berkesan dengan Fadel, apalagi sekarang jadi ketua ini ya FLC ini nih, seperti apa tuh Fadel? Pengalaman yang berkesan tuh ketika belajar outing class, waktu itu belajar di Embassy Amerika, kita jalan bareng, kumpul bareng, jalan ke sana. Nah itu ada banyak insight-insight yang bisa kita ambil. Jadi seakan-akan kita berada di gedung opera waktu itu. Emang Embassy Amerika sama terbuka untuk pelajar-pelajar di situ. Jadi kita join, FLC join, dan itu serasa masuk ke dunia yang berbeda gitu. Karena kita biasanya yang suasana Indonesia, pada saat itu masuk ke dunia yang berbeda gitu. Jadi dapat eksperimen yang baru ya. Iya. Nah kalau menurut kalian nih tantangan terbesar belajar bahasa tuh apa sih? Gimana kalau menurut Keisha apa? Yang pertama, kalau di Indonesia kan kita belajar bahasa suka dikatain, oh so Inggris loh. Betul banget, iya. Jadi itu salah satu tantangan yang paling sering aku dengar, paling sering banyak orang alamin, dan juga tantangannya itu terbatas ya, resource-nya ya. Karena kan macam-macam bahasa Inggris, dan mereka bingung
kayak ada yang kayak gini nih pengucapan British, kayak gini nih Amerika gitu. Jadi terkadang orang-orang suka salah kaprahnya di situ gitu dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak oh ini rumit nih ya gitu. Oke, dari Fadel, apa kalau menurut Fadel tantangan terbesarnya nih belajar bahasa dan solusinya juga? Tantangan terbesar itu kalau dari saya biasanya orang-orang suka takut sih, suka takut mencoba. Mereka belajar aja kayak belajar pelajaran segala macam tapi lupa dengan speakingnya gitu. Kan banyak dari kita masih takut-takutan ya untuk ngomong sama orang bule segala macam, tapi nyatanya ketika apa yang kita speak itu mereka ngerti juga, mereka memiliki pengertian, jadi nggak harus kita ngerti grammar, mereka juga udah ngerti apa yang kita maksud gitu. Jadi emang grammar itu penting tapi praktiknya itu juga penting juga gitu. Mungkin itu aja deh. Jadi jangan takut ya, walaupun grammar ini masih belepotan, tapi insya Allah ngerti ya teman-teman yang jadi lawan bicara dan juga orang asing itu sendiri, native speaker sendiri, insya Allah ngerti gitu. Nah, boleh nih teman-teman unjuk gigi dong ngomong bahasa Inggris, speaking ke teman-teman, disapa ataupun boleh kasih pesan-pesan quote-quote gitu, silakan. When the language is in your tongue, the world is in your grasp. Yang diartikan jika bahasa itu di lidahmu, maka dunia itu di genggamanmu. So I think it's really wide meaning and it's deeper impact. Oke, keren sekali. Fadel? Kalau dari saya mungkin FLC itu juga punya moto Foreign Language Community Let's Do. Jadi lakuin aja, jangan takut. Kalau kita takut itu kita nggak akan pernah tahu ke depannya bagaimana. Jadi kalau masalah yang didapat apa, kita lakuin aja, pengalaman yang berbicara gitu. Baik, let's do jadinya ya. Ya, terakhir ini kalau teman-teman mau gabung ke FLC gimana caranya, Fadel? Jadi kalau mau gabung ke FLC itu kita setiap PPKMB selalu buka pendaftaran. Jadi kalian daftar aja, nanti untuk seleksinya itu dari kita biasanya untuk menentukan levelnya aja. Kalian seleksi, nanti ada tanggal main untuk seleksi, udah itu aja. Ntar kalian tunggu aja kabar kelas mana yang kalian dapetin gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Fadel dan juga Keisha untuk sharing-sharingnya. Ditunggu juga teman-teman untuk bergabung di FLC UMJ ini ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah kita tadi sudah dengar tips-tips dari Fadel dan juga Keisha tentang gimana nih caranya bisa belajar bahasa dunia. Kebetulan di UMJ ini ada komunitasnya namanya FLC, di mana bisa belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Jadi yang ingin lebih mahir lagi jangan ragu-ragu untuk gabung di komunitas ini. Dan tidak terasa sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Auliani bersama dengan Fadel dan juga Keisha serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.